Hai Sobat Fakta, selamat datang kembali di channel seputar fakta. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat panas di dunia otomotif Indonesia. Kita akan membedah tuntas dua mobil keluarga yang paling dinanti-nanti di tahun 2025 ini. Di satu sisi, ada sang legenda yang terus berevolusi, Innova Zenix 2025. Di sisi lain, muncul penantang serius yang siap merebut takhta, yaitu Destinator 2025. Keduanya menawarkan janji kenyamanan, kemewahan, dan teknologi untuk keluarga modern Indonesia. Pertanyaannya, mana yang lebih unggul? Mana yang paling pas untuk kebutuhan Anda dan keluarga? Mari kita kupas satu persatu. Persaingan di segmen multi-purpose vehicle atau MPV memang tidak pernah ada habisnya. Setiap pabrikan berlomba-lomba memberikan yang terbaik. Innova Zenix dengan nama besar dan reputasi yang sudah teruji puluhan tahun, kini hadir dengan sentuhan yang lebih premium dan modern. Mobil ini seolah ingin mengatakan bahwa ia bukan lagi sekadar mobil keluarga biasa, melainkan sebuah simbol status. Sementara itu, Destinator 2025 datang sebagai kuda hitam. Ia membawa desain yang sangat segar, fitur yang berlimpah, dan strategi harga yang kompetitif. Ini adalah pertarungan antara warisan dan inovasi, antara reputasi dan ambisi. Memilih mobil keluarga bukanlah perkara mudah. Ada banyak sekali pertimbangan yang harus dipikirkan. Mulai dari jumlah anggota keluarga, kebiasaan bepergian, hingga budget yang tersedia. Apakah Anda lebih sering berkendara di dalam kota yang padat? Ataukah Anda sering melakukan perjalanan jauh ke luar kota bersama seluruh keluarga? Innova Zenix menawarkan platform baru yang mengedepankan kenyamanan layaknya sedan. Sebaliknya, Destinator 2025 mungkin lebih fokus pada kepraktisan dan ruang kabin yang maksimal. Dalam perbandingan ini, kita akan coba melihat dari berbagai sudut pandang agar Sobat Fakta bisa membuat keputusan yang paling tepat. Tujuan kita hari ini adalah memberikan gambaran yang jelas dan seimbang. Kita tidak akan hanya melihat brosur atau mendengarkan kata marketing. Kita akan coba membandingkan secara langsung apa saja kelebihan dan kekurangan dari masing-masing mobil ini. Mulai dari fitur-fitur canggih yang ditawarkan, performa mesin dan konsumsi bahan bakarnya, hingga tingkat kenyamanan yang bisa Anda rasakan saat berada di dalam kabin. Jadi, siapkan kopi Anda, duduk yang nyaman, karena pertarungan sengit antara Destinator 2025 dan Innova Zenix 2025 akan segera kita mulai. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Sekarang mari kita masuk ke bagian yang paling menarik bagi banyak orang, yaitu fitur. Destinator 2025 benar-benar tampil all out di sektor ini. Begitu masuk ke dalam kabinnya, kita langsung disambut oleh layar sentuh super besar yang mendominasi dashboard. Ukurannya mencapai 14 inci. Tampilannya sangat jernih dan responsif, seolah-olah kita sedang menggunakan tablet kelas atas. Tidak hanya itu, Destinator juga sudah dilengkapi dengan panel instrumen full digital yang bisa diubah-ubah tampilannya. Fitur unggulan lainnya adalah panoramic sunroof yang membentang luas, memberikan kesan kabin yang sangat lega dan mewah. Untuk fitur keselamatan, Destinator juga tidak main-main. Sudah ada paket ADAS atau Advanced Driver Assistance Systems yang lengkap. Di sisi lain, Innova Zenix 2025 tidak mau kalah. Meskipun ukuran layar sentuhnya mungkin sedikit lebih kecil, sekitar 10 inci pada varian tertinggi, Toyota menebusnya dengan integrasi yang sangat baik dan user interface yang mudah digunakan. Salah satu nilai jual utama Zenix adalah Toyota Safety Sense atau TSS generasi terbaru. Fitur ini mencakup Adaptive Cruise Control yang lebih halus, Lane Keeping Assist, dan Pre-Collision System yang semakin pintar. Khusus untuk penumpang baris kedua, Zenix menawarkan Captain Seat dengan Ottoman, memberikan kenyamanan kelas bisnis. Fitur hiburan untuk penumpang belakang atau Rear Seat Entertainment juga menjadi standar di varian atas, memastikan anak-anak tidak bosan selama perjalanan jauh. Jika kita bandingkan secara head-to-head, Destinator 2025 terasa lebih wah dari segi tampilan fitur. Layar besar dan panoramic sunroofnya benar-benar mencuri perhatian. Mobil ini seolah ingin memanjakan pengemudi dan penumpang dengan teknologi visual yang impresif. Namun, Innova Zenix 2025 lebih fokus pada kenyamanan fungsional dan keselamatan yang terintegrasi. Fitur seperti Captain Seat dengan Ottoman dan reputasi keandalan Toyota Safety Sense menjadi daya tarik yang sangat kuat bagi konsumen keluarga yang mengutamakan kenyamanan dan keamanan di atas segalanya.
Pilihan antara keduanya seperti memilih antara gadget terbaru yang canggih atau perangkat premium yang sudah teruji. Pada akhirnya, pilihan fitur terbaik kembali pada preferensi pribadi. Jika Anda adalah orang yang suka dengan teknologi terkini, gemar mencoba hal-hal baru, dan ingin kabin mobil terasa seperti kokpit pesawat masa depan, Destinator 2025 bisa menjadi pilihan yang sangat menggoda. Namun, jika Anda lebih memprioritaskan kenyamanan maksimal untuk penumpang, terutama di baris kedua, serta ketenangan pikiran berkat fitur keselamatan yang sudah terbukti andal dari merek besar, maka Innova Zenix 2025 adalah jawaban yang lebih tepat. Keduanya menawarkan paket yang sangat kuat, namun dengan penekanan yang sedikit berbeda. Sekarang kita bedah bagian mesinnya, jantung dari sebuah mobil. Innova Zenix 2025 membuat gebrakan besar dengan meninggalkan mesin diesel dan sasis leather frame. Kini, semua varian Zenix menggunakan mesin bensin 2000 cc Dynamic Force. Ada dua pilihan utama, versi bensin murni dan versi hybrid. Versi hybrid, yaitu M20e FXS, menjadi primadona. Gabungan mesin bensin dan motor listrik ini mampu menghasilkan tenaga total sekitar 186 PS. Tenaga ini disalurkan ke roda depan melalui transmisi eCVT yang sangat halus. Keunggulan utamanya tentu saja efisiensi bahan bakar yang luar biasa untuk mobil seukurannya. Klaimnya bisa mencapai lebih dari 20 km per liter. Sementara itu, Destinator 2025 menawarkan pendekatan yang sedikit berbeda. Mereka juga menyediakan pilihan mesin bensin dan hybrid, namun dengan fokus pada tenaga yang lebih besar. Mesin bensinnya menggunakan konfigurasi 1500 cc dengan tambahan turbocharger. Teknologi turbo ini membuat mesin kecilnya mampu menghasilkan tenaga yang impresif, bahkan diklaim sedikit di atas Zenix bensin non-hybrid, yaitu sekitar 177 PS, dengan torsi yang lebih nendang di putaran bawah. Untuk varian hybridnya, Destinator menggabungkan mesin turbo tersebut dengan motor listrik yang lebih kuat, menghasilkan tenaga gabungan yang dikabarkan tembus 200 PS. Ini menjanjikan akselerasi yang lebih spontan dan kuat. Perbandingan teknologi mesin keduanya sangat menarik. Innova Zenix dengan mesin 2000 cc naturally aspirated dan sistem hybridnya yang sudah teruji di berbagai model Toyota lainnya, menawarkan kehalusan, keandalan, dan efisiensi. Ini adalah pilihan yang aman dan terbukti. Karakter penyaluran tenaganya sangat linear dan nyaman, cocok untuk karakter mobil keluarga. Di sisi lain, Destinator 2025 dengan mesin 1500 cc turbo dan sistem hybridnya terasa lebih agresif dan modern. Penggunaan turbo menjanjikan sensasi berkendara yang lebih menyenangkan, terutama saat butuh akselerasi cepat untuk menyalip. Namun, beberapa orang mungkin masih meragukan durabilitas jangka panjang dari mesin turbo berkapasitas kecil. Jadi, untuk urusan mesin, pilihannya adalah antara efisiensi dan kehalusan yang teruji melawan performa dan torsi yang lebih galak. Jika Anda adalah tipe pengemudi yang santai, sering terjebak macet di perkotaan, dan sangat memprioritaskan konsumsi BBM, maka Innova Zenix Hybrid adalah pilihan yang hampir tidak terkalahkan di kelasnya. Namun, jika Anda menyukai sensasi tarikan mesin yang bertenaga, sering bepergian ke daerah pegunungan yang butuh torsi besar, dan ingin mobil keluarga yang terasa lebih sporty, maka mesin 1500 cc turbo milik Destinator 2025 bisa memberikan kepuasan berkendara yang lebih. Terakhir, kita bahas soal kenyamanan, faktor paling krusial untuk sebuah mobil keluarga. Innova Zenix 2025 mengalami revolusi besar dengan beralih ke platform TNGA atau Toyota New Global Architecture dengan penggerak roda depan dan sasis monocoque. Perubahan ini secara drastis meningkatkan kenyamanan berkendara. Bantingannya kini terasa jauh lebih empuk, mirip seperti mengendarai sedan Camry. Gejala limbung yang dulu sering dikeluhkan di Innova generasi sebelumnya hampir sepenuhnya hilang. Kabinnya juga jauh lebih senyap berkat insulasi yang lebih baik. Ini membuat perjalanan jauh terasa sangat rileks dan tidak melelahkan, baik bagi pengemudi maupun penumpang. Destinator 2025 juga tidak mau kalah dalam urusan kenyamanan. Meskipun masih menggunakan platform yang lebih konvensional, para insinyurnya telah meracik ulang sistem suspensinya dengan sangat baik. Bantingannya terasa nyaman, mampu meredam guncangan di jalan berlubang dengan cukup baik.
Namun, beberapa pengamat merasa karakternya sedikit lebih kaku dibandingkan Xenix. Keunggulan utama Destinator ada pada ruang kabinnya. Berkat desain yang lebih mengotak, ruang kepala dan ruang kaki di baris ketiga terasa sedikit lebih lega dibandingkan Xenix. Ini menjadi poin penting bagi keluarga besar yang sering bepergian dengan penumpang penuh hingga baris paling belakang. Dari sisi hiburan di dalam kabin, keduanya sudah sangat memadai. Seperti yang dibahas sebelumnya, Xenix varian atas menawarkan rear seat entertainment untuk penumpang belakang, sementara Destinator membalasnya dengan kualitas sistem audio premium yang didukung oleh speaker dari merek ternama, memberikan pengalaman mendengarkan musik yang lebih imersif di sepanjang perjalanan. Suasana kabin Destinator juga terasa lebih modern berkat ambient light yang bisa diubah-ubah warnanya, sementara Xenix lebih menonjolkan kesan elegan dan mewah dengan material soft touch dan panel kayu di beberapa bagian. Kesimpulannya, untuk kenyamanan suspensi dan kesenyapan kabin, Innova Xenix 2025 jelas menjadi juaranya berkat platform TNGA barunya. Rasanya benar-benar naik kelas. Namun, jika Anda lebih memprioritaskan kelapangan kabin, terutama untuk penumpang baris ketiga, maka Destinator 2025 menawarkan solusi yang sedikit lebih baik. Keduanya adalah mobil yang sangat nyaman untuk perjalanan jauh, namun dengan pendekatan yang berbeda. Xenix memanjakan dengan rasa berkendara premium, sementara Destinator unggul dalam kepraktisan ruang. Pilihan ada di tangan Anda, Sobat Fakta. Terima kasih sudah menyimak perbandingan lengkap antara Destinator 2025 dan Innova Xenix 2025. Jangan lupa untuk subscribe channel Seputar Fakta agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Bagi Anda yang tertarik untuk beriklan di channel kami, silakan hubungi kami via email di deskripsi. Sampai jumpa di video selanjutnya.